Shalom. Diucapkan selamat pagi kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam tempat ini untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan lewat ibadah kita pada saat ini. Dengan penuh ucapan syukur kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri bersama-sama kita muji Tuhan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bangsakan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebab Tuhan baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita datang membawa hidup kita. Kita datang membawa syukur kita kepada Tuhan. Karya indah Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Dia telah menganugerahkan kasih setianya bagi kita. Kita boleh dilayakkan untuk datang menghadap hadirat-Nya. Dengan kerendahan hati kita datang memuji Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku.
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus inilah persembahanku. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang membawa seluruh kehidupan kita. Kita membawa setiap hati kita, pikiran kita untuk berfokus dalam menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita mengagungkan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 73, Anugerah yang Ajaib. Sungguh besar anugerahnya, pembarui hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Berkat anugerahku gentar, akhirnya ku berkat anugerahku gentar, akhirnya ku lega. Ketika hatiku sadar betapa indahnya di jurang yang penuh jerat. Doa votum oleh Ibu Pendeta Martina Melisapa STH. Jalanku anugerah
dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ya Tuhan saat ini. Jadi di dalam nama Allah Bapa pencipta langit bumi sekalian isinya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, oleh tuntunan penyertaan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita kembali muji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 159. Aku inilah Alif dan Ya. Camkanlah hai orang saleh, sadar demi iman, zaman pun ganti beralih dan ribut di depan. Sini sana perkuncangan, tak ada teduh, gempa pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Di tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup, membawa bayang maut. Sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibaib. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan kita untuk duduk kembali. Dalam kehidupan kita sering mengalami pergumulan, bahkan pergumulan tidak lepas dari kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita melewati setiap pergumulan, melewati setiap tantangan dalam setiap hari-hari kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh
harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami, bahkan harapan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Doa syafaat oleh Bapak Pendeta Iramel Bulung STM. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini, mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang terus Tuhan berlakukan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih oleh kemurahan-Mu telah memimpin kami di hari-hari kehidupan, sehingga saat ini Tuhan beri kepada kami kesempatan terbaik untuk berada di rumah-Mu memuliakan Tuhan. Kami percaya di sini Tuhan hadir, janji firman-Mu terjadi atas kami Bapa, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di sana Engkau memberikan diri-Mu untuk ada di antara umat-Mu. Dan kiranya Engkau berkenan ya Bapa atas puji, pengagungan serta ibadah yang kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Terima kasih bahwa oleh kemurahan Tuhan, umat-Mu telah Engkau mungkinkan dapat menjalani hari-hari, kegiatan, kerja, tanggung jawab, bahkan menikmati waktu-waktu indah dan kebersamaan dengan tiap orang-orang terbaik yang telah Tuhan karuniakan di tiap kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Bapa oleh kemurahan-Mu telah memberikan belas kasihan dan umur yang panjang kepada tiap keluarga kami, tiap saudara kami, hamba-Mu Bapak Silas Palan, Bapak Bagus Effendi, Bapak Gusni Mangati, saudara kami Jessica Suang, Ibu Sri Pitajeng, dan saudara kami Seni Mase, anak kekasisian Kamasean, juga Ibu Lena Mamahit, saudara Lutfi Triyoga, dan anak kekasih Alfred Pundi, saudara Misael Atmatana. Terima kasih oleh kemurahan-Mu Tuhan telah memberi kepada mereka umur yang panjang dalam waktu-waktu kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih perkenanan Tuhan telah mengizinkan mereka dapat menikmati semua berkat-berkat terbaik-Mu. Itulah sebabnya hari ini kami bersehati datang memohon belas kasihan-Mu kiranya
Engkau berkenan memberkati, Engkau berkenan menjamah sehingga mereka beroleh pemulihan, mereka beroleh kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga umur yang panjang, kuat dan sehat, berkat-berkat indah senantiasa Tuhan beri dan karuniakan kepada mereka. Lebih dari hanya sekedar waktu-waktu kehidupan yang panjang Tuhan beri, kiranya tiap kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan akan dipersembahkan memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau, melayani, dan bahkan mereka Engkau teguhkan menjadi berkat terbaik bagi siapapun yang berada di tiap kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing umat-Mu ini ya Bapa. Kami sangat menyadari bahwa tiap keadaan kami tidak semuanya dalam kondisi yang sama, bahwa mungkin ada saja di antara umat-Mu yang pada saat ini sedang sakit. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau berkenan menjamah ya Bapa tiap mereka yang sakit, sehingga mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan di dalam Tuhan saja. Anak Tante Ria, Windy, Bapak Setato, Bapak Eno, kami serahkan, kiranya Tuhan berkati saudara dari Ibu Marta, neneknya Vito yang acap kali terganggu kesehatan, kakeknya Tali yang juga sering mengalami hal yang sama. Doa kami bersama, kiranya masing-masing mereka Engkau jamah ya Bapa, untuk beroleh kesembuhan sempurna, kesehatan yang selalu prima, sehingga mereka dapat menjalani hari-harinya di dalam kemurahan Tuhan, dan waktu hidup yang Tuhan beri hanya dapat dipersembahkan untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Seluruh umat-Mu dalam keadaan apapun pada hari ini, mari Engkau berkati Tuhan tiap kegiatan rutin yang dijalani dalam kebersamaan dengan keluarga dan tiap orang-orang terbaik. Mari Engkau berkati sehingga masing-masing umat-Mu dapat mengalami dan merasakan pemeliharaan sempurna ya Bapa. Kami bersati berdoa datang kepadamu. Engkau juga memberkati tiap anak-anak kami di masing-masing perjuangan pendidikan mereka, mulai dari playgroup sampai ke perguruan tinggi. Mereka yang bersama dengan kami di kota ini maupun mereka yang berada di kota-kota lain dalam menempuh pendidikan, mari Engkau buat berhasil sehingga mereka akan senantiasa dapat menuai sukacita lewat keberhasilan yang Tuhan karuniakan. Mereka dapat memuliakan Engkau, bahkan menjadi kesaksian terbaik di tangan-Mu Bapa dalam pergumulan terkait dengan tugas akhir bagi mereka yang berada di tahap akhir penyelesaian studi. Tuhan memberkati mereka yang telah menyelesaikan KKN mereka dalam beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Tuhan karuniakan. Doa kami kiranya dalam kelangsungan tanggung jawab studi mereka Engkau senantiasa memberkati dan terus mengaruniakan keberhasilan kepada masing-masing anak-anak kami ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa bagi orang tua kami juga yang tengah menjalani masa-masa lanjut usia, mereka yang telah purna tugas dari tanggung jawab kerja dalam waktu masa bakti yang cukup panjang yang telah mereka alami di dalam Tuhan, bahwa mereka kuat selama itu. Kami percaya mereka juga dapat menjalani masa-masa purna tugas ini di dalam kekuatan penyertaan Tuhan saja, dapat tetap produktif melayani Tuhan, menjadi sarana berkat dan alat kesaksian di tangan-Mu bagi tiap orang-orang yang melihat kehidupan mereka, sehingga mereka ditemukan tetap menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati juga Ibu Margareta dalam menjalani masa kehamilan, sehingga dalam kasih karunia Tuhan janin yang bertumbuh dalam rahimnya tetap berada dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Kelak ketika lahir dalam kondisi kuat dan sehat, ia tumbuh mengenal Tuhan dan percaya kepadamu, juga memberikan hidupnya melayani dan memuliakan Tuhan saja. Terima kasih bahwa Bapak Angel telah Engkau berkati untuk beberapa hari menjalani masa off-nya, dan hari ini kembali pulang ke site pekerjaannya di Bengalon. Tuhan campur tangan dan berkati sehingga dapat tiba dengan selamat dalam pertolongan Tuhan saja. Beberapa keluarga kami yang masih menjalani kebersamaan dengan keluarga, mari Tuhan memberkati sehingga dalam masa-masa off ini mereka dapat memuliakan Tuhan saja. Bapak Gio, Bapak Rien, Bapak Velin, kami serahkan kiranya Tuhan
senantiasa memberkati juga. Kami percaya dalam kasih karunia Tuhan, Engkau akan senantiasa ada untuk memberkati kami dalam seluruh pelayanan yang kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan saja. Berkati rencana persidangan majelis klasis pada tanggal 26 Agustus ini, Tuhan campur tangan sehingga dapat berlangsung dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Anak-anak kami dalam masa studi mereka di luar, Alvito, Libet dan Lensi serta Iren, kami serahkan kiranya Tuhan juga ada untuk memberkati dan menolong mereka meskipun mereka berada terpisah dari keluarga, tapi kami percaya Tuhan akan ada menolong dan memberkati mereka. Tiap kerja apapun yang tengah diusahakan oleh umat-Mu Bapa, Tuhan campur tangan dan memberkati sehingga kami masing-masing ditemukan mampu melakukan tiap tanggung jawab itu, bahkan lebih dari hanya sekedar bahwa tugas-tugas kami dapat selesaikan dengan baik. Temukan tiap umat-Mu di pekerjaan yang telah Tuhan berikan, di tanggung jawab yang telah Tuhan taruh atas pundak mereka, sehingga mereka dapat menjadi kesaksian dan berkat di tengah lingkungan kerja di mana mereka berada, sehingga siapapun yang berinteraksi dengan mereka dapat melihat Tuhan yang terus hadir lewat cara berpikir, cara bertutur dan tiap tindak tanduk mereka, semuanya menjadi cerminan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik pekerjaan yang dilakukan di dalam kota Samarinda, di luar kota Samarinda, di daratan ataupun di lautan, Tuhan campur tangan, jagai dan peliharakan mereka ya Bapa, sehingga mereka terus mengalami kemurahan-Mu ya Bapa. Beberapa umat-Mu yang sedang menanti hasil dari proses P3K dan ujian kompetensi untuk profesi mereka, kami mohon kiranya Tuhan memberkati juga PPG yang telah mereka jalani beberapa waktu yang lalu. Apapun hasilnya, kami meyakini Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat-Mu Bapa. Tiap umat-Mu yang masih merindu bergumul untuk mendapatkan kesempatan terbaik Tuhan untuk pekerjaan yang masih sementara mereka nanti, Tuhan akan berkati sehingga mereka akan diteguhkan dan dikuatkan, dan mereka Engkau pandang layak menerima segala tanggung jawab terbaik yang Tuhan akan karuniakan kepada mereka. Umat-Mu yang bergumul merindu kesempatan dipertemukan dengan pasangan hidup, mari Tuhan berkati, kuat teguhkan iman percaya sehingga mereka senantiasa hanya bersandar dan menaruh harap kepada Tuhan. Keluarga-keluarga kami yang masih bergumul menanti kesempatan mendapatkan momongan pun Tuhan memimpin sehingga mereka terus mengalami kemurahan-Mu Bapa. Ingatlah akan mereka, biarlah kiranya Tuhan menjamah saat mereka bersama, Engkau ada untuk menolong ya Bapa. Berkati juga tiap anak-anak kami di tumbuh kembang mereka. Kami sangat menyadari bahwa kami cukup terbatas sebagai orang tua, tapi biarlah kiranya Tuhan hadir di tiap keterbatasan kami untuk menyempurnakan setiap kelemahan-kelemahan kami untuk dapat tetap menjadi orang tua terbaik, teladan yang luar biasa bagi tiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Berkati tiap umat-Mu Bapa dalam pergumulan terkait dengan kerinduan rumah tinggal pribadi, juga yang tengah membangun, Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat memperoleh kemurahan Tuhan saja. Pergumulan kami terkait dengan penyelesaian pastori, juga kelanjutan pembangunan gedung gereja, kami mohon kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati. Kiranya di tiap upaya apapun yang kami lakukan, Engkau yang menentukan hasil, Engkau yang akan menyediakan semuanya. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang telah menolong kami sampai sejauh ini, Tuhan yang sama akan terus memimpin sehingga kami dapat melihat karya-karya besar Tuhan di semua kesempatan pelayanan yang Tuhan bukakan kepada kami. Berkati kota di mana kami berada, berkati pemerintahan kota ini, berkati pemerintahan negeri ini mulai dari pusat sampai ke daerah. Beberapa daerah konflik yang tengah bergejolak, doa kami kiranya
Engkau senantiasa ada di situasi yang sulit ini ya Bapa, sehingga umat-Mu yang berada di sana dapat terpelihara sempurna, iman percaya mereka diteguhkan dan dikuatkan, mereka tidak kemudian berpaling meninggalkan Tuhan, tapi mereka senantiasa bertahan sabar menjalani masa-masa sulit itu sambil berharap hanya kepada Tuhan saja, termasuk konflik antar negara. Kami mohon kiranya dalam kasih karunia-Mu semua berada di dalam kendali dan pertolongan Tuhan saja. Kami mohon belas kasihan-Mu, berkati bangsa kami, berkati setiap kami, berkati umat-Mu yang hadir pada hari ini. Biarlah kiranya masing-masing kami terus mengalami kemurahan Tuhan saja. Biarlah kiranya pelayanan di sini Bapa yang telah Tuhan mulai, yang telah Tuhan peliharakan sampai pada saat ini, terus memimpin kami untuk dapat melakukan tiap tugas-tugas kami sampai tercapai tiap tujuan Tuhan bagi kami lewat pelayanan ini ya Bapa. Ini syukur kami bersama, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, siap berperkara menolong kami. Di kesempatan dalam rangkaian ibadah ini, kami juga akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, mampukan senantiasa, teguhkan menjadi sarana efektif di tangan Tuhan, sehingga pemberitaan firman-Mu dapat tersampaikan kepada masing-masing kami, menjadi motivasi, daya dorong penting, bahkan koreksi untuk kami, supaya kami dapat membenahi hidup yang diri kami di kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada mendengarkan seruan kami, siap berperkara menolong setiap kami. Kami sampaikan kepadamu syukur dan doa kami Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, hidup kami telah berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan kesaksian lewat puji-pujian, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Martina Melisa PSTH. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri, kita memuji Tuhan. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan
percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kepada hamba Tuhan dipersilakan. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami ingin untuk memahami pesan dan kerinduan Tuhan bagi kami melalui firman-Mu. Karena itu Roh Kudus menolong memampukan kami semua umat-Mu saat ini, agar firman-Mu yang akan kami dengar, kami boleh pahami, kami boleh jadikan rema di hidup kami, yang akan menuntun kami menjalani hidup sesuai kerinduan Tuhan. Urapan kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi hamba, bagi jemaat Tuhan, kami semua diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Syukur kepada Tuhan yang oleh kemurahan Tuhan kita masih ada. Tuhan berikan waktu, nafas hidup, dan kemenangan. Kita persembahkan diri kita kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bersyukur waktu yang Tuhan beri untuk dapat melayani Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari buka firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 mulai. Saya membacakan, Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang disebut orang yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan, mempercayainya dan merenungkannya siang dan malam. Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Lepasnya kehidupan berbangsa kita dari jajahan bangsa asing, itu adalah kehidupan berbangsa yang merdeka. Lepas, tidak terikat. Kehidupan kita sebagai orang percaya. Lepasnya kita dari ikatan dosa, bebasnya kita dari kutuk dan hukum dosa, dari jajahan dosa, itu bukti bahwa kita hidup merdeka. Kita dimerdekakan di dalam Kristus. Bahwa
Kristus yang telah mengerjakan karya penyelamatan itu, mengerjakan keselamatan itu, dan tidak terjadi secara otomatis di dalam diri kita. Di saat kita mengambil keputusan menerima Yesus yang telah berkarya, mencurahkan darahnya, dan ia mengerjakan keselamatan, di saat itulah kehidupan kita disebut orang yang merdeka. Lepas dari jajahan dosa, keluar dari ikatan dosa, bebas dari kutuk dan hukum dosa. Sebagaimana kehidupan berbangsa bernegara yang sudah merdeka sejak 1945, 80 tahun yang lalu. Tidak merdeka lalu kemudian berhenti sampai di situ. Tidak stop di situ. Tapi bayangkan Bapak Ibu, selama kurang lebih 80 tahun, banyak cara untuk mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupan. Tingkat pembangunan yang kita sudah rasakan seperti apa majunya sampai sekarang. Kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi kita nikmati sampai sekarang. Itu terjadi karena apa? Bangsa kita sudah merdeka. Kehidupan yang sama pula dengan hidup yang dimerdekakan di dalam Kristus. Di saat kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Tidak stop ketika kita katakan yang penting kita percaya. Tidak stop ketika kita katakan yang penting kita sudah diselamatkan. Karena firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu itu. Jadi ini tugas yang diberikan kepada kita semua. Perjuangkan kehidupan kita yang sudah diselamatkan. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, mengapa saudara memilih menjadi orang Kristen? Kita memilih menjadi orang Kristen, kita memilih menjadi pengikut Kristus karena kita mau supaya hidup kita tidak diperbudak oleh dosa. Kita mau supaya hidup kita dimerdekakan dan menikmati kehidupan yang merdeka itu. Seperti kerinduan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu, keselamatan kita miliki di saat kita percaya Yesus. Di dalam perjalanan mengiring Dia, perjalanan mengikut Dia tidaklah mudah. Tidaklah enak. Tidaklah manis semanis yang kita pikirkan. Tidaklah seindah seperti yang kita bayangkan. Kita percaya hidup kita akan diberkati semua kecukupan, menikmati ketentraman, rasa damai. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, di saat kita menerima Yesus dalam hidup kita, mengambil keputusan percaya Dia, mengikut Dia, ada harga kekristenan yang harus kita bayar. Harga kekristenan itu apa? Firman Tuhan katakan, jikalau ada orang yang mau mengikut aku, ia harus rela menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru mengikut aku. Segala keakuan, segala keegoisan di dalam diri kita harus ditanggalkan. Lalu kemudian memikul salib, artinya siap menderita. Barulah kita mengikut Kristus. Bahkan di dalam Lukas dikatakan, seseorang yang dapat mengikut Kristus, ia harus membenci ibunya. Harus kita pahami apa yang dimaksudkan dengan kata ini. Harus membenci bapaknya. Membenci yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu bukan berarti memusuhi, bukan. Orang yang mau mengikut Kristus harus membenci bapaknya atau ibunya. Artinya bahwa Kristus yang harus nomor satu, bukan orang tuanya yang nomor satu. Itu yang disebutkan dengan firman Tuhan. Kristus tidak dinomor duakan, tetapi Dia yang harus dinomor satukan. Dengan kata lain, yang paling utama dan yang terutama lebih daripada yang lain, lebih dari orang tua adalah Kristus.
bahwa keselamatan adalah pekerjaan Allah. Ini harus kita pahami. Keselamatan itu pekerjaan Allah. Dan orang-orang yang meresponinya dengan baik, itulah yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu berarti bahwa anugerah Allah bagi dia dan menyelamatkannya. Allah yang mengaruniakan keselamatan kepadanya. Sehingga kelirulah pandangan orang-orang yang mengatakan bahwa kita berdiam diri, yang penting kita selamat. Atau kemudian mengatakan, saya tidak sanggup, saya lemah Tuhan, biarkan Tuhan yang menyempurnakan keselamatan saya. Jangan seperti itu. Kehidupan yang sudah diselamatkan, Yesus inginkan ada pertumbuhan, ada kemajuan, dan ada kematangan rohani yang ada di dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kematangan rohani itu tidak terjadi secara otomatis. Itu diperjuangkan, itu dikerjakan, itu diusahakan. Allah bekerja, kita juga bekerja. Allah bertindak, kita juga berusaha. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, di dalam Filipi yang kita baca di sini di dalam pasal 2 ayat 12. Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Filipi. Tatkala mereka mendengar pemberitaan Paulus, mereka mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus. Paulus katakan, kamu diselamatkan, kamu harus mengerjakan keselamatanmu itu. Di dalam ayat yang ke-13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Kita lanjut mengusahakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Apa yang Tuhan kerjakan itu? Di saat kita buka hati menerima Yesus, kita diselamatkan. Itulah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Allah bekerja, kita juga bekerja. Keselamatan yang kita telah miliki itu harus kita perjuangkan. Ada kata, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan di sini, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, itu adalah suatu perintah untuk dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali. Tidak tertentu waktu untuk melakukannya, tetapi dikerjakan secara terus-menerus sampai tuntas, sampai selesai, sampai lengkap. Jadi keselamatan dikerjakan terus-menerus sampai lengkap. Bapak Ibu, kapan keselamatan itu menjadi lengkap? Mari kita melihat bahwa mengerjakan keselamatan tidak dikerjakan dengan asal-asal. Tidak dikerjakan dengan semau gue, tetapi penuh perjuangan karena dibutuhkan ketekunan. Dibutuhkan kerinduan yang terdalam di hati kita, dan Allah turut bekerja. Ada 3 dimensi keselamatan. Yang pertama, keselamatan di masa lampau. Ada orang yang meyakini hidupnya diselamatkan, dia mengambil komitmen, keputusan mengikuti Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ketika dia usia remaja. Ada ketika usia pemuda, ada juga ketika usia sudah dewasa. Keselamatan di masa lampau artinya di saat kita mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di waktu yang lalu. Dan di setiap pribadi kita itu berbeda-beda. Ya. Kapan kita sungguh meyakini bahwa hidup kita diselamatkan?
Tentu ini bukan waktu sekarang, bukan waktu hari ini, tapi itu terjadi di waktu yang lalu. Entah di tahun berapa, itu kita yang tahu dengan Tuhan. Pribadi kita yang tahu dengan Tuhan. Kita diselamatkan di waktu yang lalu. Di saat kita percaya Yesus, dan disitulah kita diangkat menjadi anaknya. Kita diangkat dari kegelapan ke dalam terangnya. Status kita dari budak dijadikan merdeka. Status kita dari warga neraka dimasukkan menjadi warga surga. Status kita yang budak dijadikan, dibenarkan menjadi anak Allah. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan itu sudah terjadi Bapak Ibu. Kita aminkan Bapak Ibu, orang tuaku jemaat Tuhan, bahwa keselamatan Tuhan sudah kerjakan dan kita miliki, itu terjadi di waktu yang lalu. Amin. Artinya begini, tidak ada lagi sekarang hari ini yang mengatakan baru hari ini saya diselamatkan. Karena Bapak Ibu, sudah sekian lama kita menjadikan diri kita sebagai orang Kristen. Tetapi jangan sampai Kristen KTP saja. Benar-benar meyakini hidup yang diselamatkan. Kemudian, keselamatan masa sekarang. Apa artinya? Keselamatan masa sekarang itulah yang sementara kita kerjakan. Keselamatan itulah yang sekarang kita perjuangkan. Dan sekarang selama waktu hidup Tuhan beri sedang diperbaharui. Tidak ada manusia yang sempurna. Punya kelemahan, punya keterbatasan masing-masing. Kita tidak pernah tahu saat kapan, waktu di mana kita bisa jatuh dalam dosa. Rentan kehidupan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi keselamatan masa sekarang sementara kita kerjakan, sementara diperbaharui. Buka hati selalu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, membawa kita dalam sebuah kesadaran penuh. Tatkala kita mendengar firman Tuhan, kita mengenakan pada diri kita. Itulah yang disebut direnungkan. Jangan dengar firman Tuhan baru tujukan kepada orang lain. Dengar firman Tuhan tapi kenakan pada diri kita. Dan ketika kita mendengarnya, membuat hidup kita berubah. Itulah keselamatan yang sementara dikerjakan sekarang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jangan sampai waktu sekarang kita non-aktif, kita pasif di dalam mengerjakan keselamatan. Harus ada perubahan. Hari ini berbeda dengan hari esok. Ada perubahan selalu. Mungkin waktu-waktu doa kita sangat kurang, sangat minim. Tidak ada di waktu-waktu yang lalu. Harus ada perubahan. Untuk kita kerjakan keselamatan, bawa diri lebih dekat dengan Tuhan, bawa diri gencar melakukan apa yang Tuhan mau. Pertama Yohanes mengatakan, ketika seseorang mengatakan bahwa dia mengenal Allah, ketika seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah, tapi ia tidak melakukan perintah Allah, sebenarnya orang itu adalah pendusta. Jadi jangan sampai kita disebut mendustai diri kita sendiri. Karena kita mendengar firman Tuhan, kita mengenal perintah Allah, tapi lalu kemudian tidak melakukannya. Melakukannya setiap hari, praktek kehidupan kita, berarti keselamatan kita sedang diperbaharui, semakin disempurnakan, semakin dibentuk, semakin diproses. Dan di saat kita sedang mengerjakan keselamatan, ada tantangan, ada pergumulan. Pengudusan hidup dikerjakan hari ke hari. Jadi hidup yang dikuduskan itu artinya dosa yang ada, yang kita tahu dan masih melekat dalam diri kita hari ini, besok jangan ada lagi. Itu namanya proses pengudusan. Jadi semakin dibersihkan, firman Allah didengarkan, membentuk kehidupan kita, jadi yang tidak baik, noda-noda yang ada di dalam diri kita kemudian disingkirkan, dikeluarkan, dan semakin dikuduskan dengan firman Allah yang masuk dalam diri kita. Nah, firman Tuhan katakan, tidak akan ada orang yang melihat Allah tanpa kekudusan.
Itulah sebabnya kita perjuangkan hidup ini. Bagaimana hidup kita didapati kudus, didapati berkenan. Dan bahkan Wahyu katakan, yang menjadi pengantinnya Kristus nanti adalah orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus itu? Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang mengenakan pakaian lenan halus, kata firman Tuhan. Lenan halus yang putih bersih, yang berkilau-kilauan. Dan yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baik ketika kita sudah mengenal Kristus. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, Allah sedang membentuk kita zaman sekarang ini. Melalui firman-Nya yang kita baca sendiri, dunia sudah canggih dengan alat teknologi yang canggih. Kita bisa membuka sendiri YouTube, semakin banyak mendengar firman Tuhan, kehidupan kita mesti semakin serupa dengan Allah. Zaman sekarang, proses untuk keselamatan kita sedang kita kerjakan. Lalu pertanyaannya, apakah kita kuat? Apakah kita mampu bertahan dan menjadi semakin lebih baik? Ataukah sebaliknya? Yang bertahan akan memperoleh kehidupan. Lalu yang ketiga, kehidupan keselamatan terjadi di waktu lalu. Kemudian kita kerjakan zaman sekarang. Dan keselamatan yang akan datang, disitulah keselamatan akan menjadi sempurna. Jadi sementara kita kerjakan sekarang untuk kemudian menjadi sempurna di waktu yang akan datang. Kapan itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Keselamatan kita menjadi sempurna di saat kita sudah berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Di saat kita sudah ada bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Tentu ini kerinduan kita semua. Zaman sekarang adalah zaman mempersiapkan diri, bahwa akan ada waktu nanti di mana Yesus datang, dan Ia akan datang menjemput semua kita yang ada di dalam ruangan ini saat ini. Amin. Persiapkan diri, kerjakan keselamatan itu. Jangan sampai kita berharap kita akan ditemui nanti, tetapi ternyata kita tidak masuk dalam golongan dan bilangan orang-orang yang akan dijemput. Kenapa? Karena mungkin di saat sekarang ini kita jalani hidup, dalam pemikiran kita itu baik dan benar-benar saja. Ada jalan yang disangka orang lurus padahal ujungnya menuju maut. Ya. Jadi perjuangkan iman kita, perjuangkan keselamatan kita sehingga kita tidak rugi. Kita tidak berharap kosong tatkala Tuhan Yesus datang nanti, karena kita akan bertemu muka dengan Dia di atas awan-awan, untuk kemudian kita dibawa dalam sorga, duduk bersama-sama dengan para malaikat, dengan semua orang percaya, menikmati pesta rohani dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Di situ kita mempersiapkan diri, menerima mahkota, menerima upah, hasil dari semua yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini bagi Tuhan. Dan itu menentukan mahkota-mahkota yang disediakan untuk diberikan kepada kita. Kita akan kenakan, kita memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian menikmati kehidupan kekal di langit baru, bumi yang baru, Yerusalem sampai selama-lamanya. Luar biasa, indahnya janji Tuhan. Inilah yang kita perjuangkan. Ini harus kita pahami, sehingga Bapak Ibu, di masa penantian sekarang, untuk menuju kepada keselamatan yang sempurna, atau di masa penantian penyempurnaan keselamatan, Allah perintahkan, kerjakan keselamatanmu. Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Seperti seorang atlet bertanding dalam olahraga, harus sampai selesai, jangan tinggal di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan.
Jangan percuma berlari kalau pertandingan lari, tetapi betul-betul mengeluarkan tenaga, mengikuti rambu, berjuang sampai di garis finish. Seperti itulah kita mengerjakan keselamatan kita. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 14, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ketika mereka keluar, bangsa Mesir masih mengejarnya. Di depan mereka terbentang laut, di belakang mereka pasukan Firaun dengan keretanya. Bangsa Israel dalam keadaan terjepit. Mereka ada di ujung tanduk. Musa percaya, meskipun mereka terjebak, apa yang Musa katakan? Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Allah berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya berangkat. Jadi Musa sudah memiliki iman bahwa keselamatan, penyertaan dan pertolongan Tuhan diberikan Tuhan hari itu. Mereka menghadapi Laut Teberau. Bagaimana cara mereka menyeberanginya? Musa yakin Tuhan akan menolong, tapi Tuhan katakan, jangan kamu hanya punya iman, tapi bertindaklah. Tuhan katakan, berangkatlah. Demikianlah dengan keselamatan yang harus kita kerjakan. Harus ada tindakan. Allah yang menjanjikan kemenangan kepada kita. Allah yang menjanjikan kemenangan kepada bangsa Israel. Tetapi ia tidak langsung memberikannya. Ia menyuruh bangsa Israel untuk bergerak, untuk berangkat, untuk maju. Jadi mengerjakan keselamatan yang pertama, harus aktif, harus berjuang dengan melakukan perintah Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa apakah keselamatan kita masih kurang sehingga harus dikerjakan. Diselamatkan, ya diselamatkan, itu sudah bulat diselamatkan. Tapi harus aktif, artinya kesempatan yang ada, buktikan hidup yang sudah diselamatkan dengan melakukan perintah Tuhan. Mengerjakan keselamatan dengan aktif artinya bahwa keselamatan yang kita telah miliki itu harus menghasilkan buah. Harus ada buah keselamatan dari diri kita. Contohnya, ada orang bersaksi luar biasa. Dia menyaksikan kalau bukan karena Tuhan kami tidak begini-begini, apa yang kami miliki karena kasih Tuhan dan lain sebagainya. Luar biasa menyaksikan kasih Tuhan. Oke, menyaksikan kasih Tuhan. Tetapi buah keselamatannya tidak ada. Karena apa? Begitu sulit untuk mau beribadah kepada Tuhan. Begitu sulit untuk mau bersekutu kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau menyaksikan Tuhan begitu baik, tunjukkan melalui kehidupan kita, nyatakan melalui praktek hidup kita. Sehingga mengerjakan keselamatan dengan aktif artinya tinggalkan dosa. Dosa itu apa Bapak Ibu? Kita mengetahui apa yang baik tapi tidak melakukannya, itu dosa. Berkanjang di dalam dosa. Tatkala kita mengetahui bahwa Tuhan tidak inginkan kalau kita adalah orang percaya lalu kemudian kita malas bersekutu, kita enggan beribadah, harus ditinggalkan. Lalu kemudian diri kita bawa untuk mencari Tuhan. Ya, tinggalkan dosa. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Hasilkan buah yang benar, jangan menipu diri sendiri. Karena ketika kita mengetahui hal yang benar, kita tidak melakukannya, kita bukan menipu Tuhan, tapi kita menipu diri kita sendiri. Bayangkan saja Bapak Ibu, ketika begitu sulit untuk bersekutu bersama-sama, begitu sulit untuk beribadah, sebenarnya itu tanda bahwa orang yang belum siap untuk beribadah, belum siap masuk surga. Orang yang dalam tanda kutip malas beribadah, berarti tidak siap masuk surga. Kalau mengatakan dirinya percaya,
tapi tidak ada waktu untuk beribadah. Apakah kita mau mengatakan bahwa orang seperti itu memperoleh keselamatan dan sedang mengerjakan keselamatannya? Itulah sebabnya di bumi ini kita belajar menyembah Tuhan. Karena ini adalah apel setiap waktu yang kita lakukan. Ini gladi yang kita lakukan, kita permantap. Karena di sorga nanti hanya itu yang kita lakukan bersama para malaikat. Ya. Jadi persiapkan diri kita sejak sekarang ini. Persiapkan diri kita. Kerjakan keselamatan kita. Latih diri kita dalam beribadah, kata Timotius 1 di dalam pasal 4 ayat yang ke-7. Jalani hidup ke depan Bapak Ibu, jangan sampai diri kita masuk dalam golongan orang-orang yang menipu diri kita sendiri. Karena mengerti firman Tuhan, tapi enggan untuk melakukan. Berharap diselamatkan, tapi ternyata hidup menuju kebinasaan. Berpikir yang baik untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah bagian kita. Jangan sampai yang kita lakukan hanya fata morgana. Karena ada orang melakukan satu kegiatan aktif-aktif, tapi itu hanya sebatas kebiasaan saja. Iya. Hanya sebatas rutinitas saja. Yang sebenarnya ada sesuatu yang dia bohongi dalam dirinya sendiri. Kelihatan saleh, kelihatan baik, tetapi di dalam diri tersembunyi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai. Sehingga yang rugi siapa? Diri kita yang rugi, bukan orang lain yang rugi. Jangan sampai kita melakukan sesuatu sifatnya fata morgana. Buat yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, mengerjakan keselamatan. Selain secara aktif, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kekuatan Tuhan dan kuasanya yang kita andalkan. Kekuatan Tuhan bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, sehingga perubahan terjadi dalam diri kita. Itu terjadi bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi perubahan itu terjadi karena kekuatan Tuhan Bapak Ibu di dalam diri kita. Sepanjang kita berserah diri penuh, sepanjang kita bawa diri kita kepada Tuhan dan memohon kekuatan Tuhan. Mengapa harus begitu? Adakah di dalam diri kita yang dapat kita andalkan? Adakah sesuatu dalam diri kita yang dapat kita banggakan? Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kesanggupan kalau bukan Allah yang menyanggupkan. Di saat bekerja, kekuatan yang kita miliki harus kita sadari bahwa Tuhanlah yang beri kekuatan itu sehingga kita dapat bekerja. Di saat kita berhasil, harus disadari bahwa kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi keberhasilan itu kita nikmati. Memang semuanya Tuhan. Apapun itu, semuanya daripada Tuhan. Kemampuan kita rapuh sekali, sangat terbatas. Karena begitu rapuhnya, maka yang harus diandalkan kekuatan Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya? Orang kok di luar Tuhan bisa saja melakukan ini dan itu? Di luar Tuhan bisa melakukan banyak hal, tapi di luar Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Artinya bahwa sekalipun banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, semuanya itu hanya hampa, sia-sia, sementara. Tetapi kita orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yang mengandalkan kekuatan kuasanya, yang kita kerjakan, kita nikmati, dan nilainya pun bersifat kekal. Di saat kita menikmatinya, hidup memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan memberikan hidup bagi kita, mengerjakan keselamatan. Keselamatan, mari kita upayakan, kerjakan dengan aktif, baik dan benar, sembari kita mempersiapkan diri bahwa di saatnya Yesus datang, benar-benar keselamatan kita menjadi sempurna. Kita bukan orang yang menanti-menanti dengan kosong. Kita bukan orang yang menanti-menanti dengan kecewa. Tapi kita adalah orang yang menanti dengan penuh
pengharapan. Berserahlah kepada Tuhan, bahwa kekuatan Tuhan yang menopang kita untuk bertahan di dalam segala keadaan yang terjadi. Karena mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan aktif dan berserah kepada Tuhan, itu banyak tantangannya. Andalkan kekuatan Tuhan, pegang teguh janji Tuhan, hingga waktunya kita akan menikmatinya bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Terpujilah nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh membaca, kami merenungkan firman-Mu. Bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Bahwa Engkau ya Tuhan yang telah mengerjakan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Kami telah percaya, kami menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kehidupan keselamatan kami telah dikerjakan di waktu yang lalu, kami telah miliki di waktu yang lalu. Dan saat sekarang di kesempatan hidup yang Tuhan masih beri kami kemampuan untuk mengerjakan dengan aktif, dengan tekun, dengan gentar. Waktu-waktu hidup kesempatan yang ada kami jalani tidak percuma. Tapi kami bawa diri kami setia di dalam beribadah, memiliki kerelaan hati meninggalkan segala dosa, jerat apapun yang mengikat kami untuk jauh daripada Tuhan. Beri kemampuan untuk melepaskan semuanya itu. Ada banyak akar pahit, ada banyak kekecewaan, ada banyak hati yang terluka. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja, sehingga dalam tuntunan kasih-Mu, semua kepahitan yang mengikat dilepaskan. Mengerjakan keselamatan di waktu hidup ini membawa kehidupan kami bersama. Makin hari makin dikuduskan untuk waktunya Tuhan datang. Kami akan menikmati keselamatan kami menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus di saat kami sudah bersama-sama dengan Kristus. Tolonglah kami Tuhan. Kami jalani hidup ini menjadi umat yang setia. Menjadi umat yang sungguh-sungguh menanti dengan penuh pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus kami nikmati, memperoleh mahkota yang telah disediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Terpuji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada siang hari ini. Kiranya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan boleh ditemukan sebagai pelaku-pelaku firman dalam setiap langkah kehidupan kita. Saat ini kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Doa persembahan sebentar oleh Ibu Juwita Krispita STH, dan sebagai kolektan Bapak Penatua Yusuf Liling, Bapak Frans Duma, Ibu Diaken Sarmi Bunga, Ibu Kristina Saleng, Ibu Diaken Agustina, dan Ibu Veronica. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 175, Apakah Engkau Buat Untuk Yesus. Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang dilamba kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Kemenangan demi darahnya penebus, tak tahukah engkau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang dilamba
Kau bentuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Sudahnya kau luput dari siksa dan telah merdeka dan senang. Setiakah kau jadi hamba Yesus, meski teracap kali ribut perang? Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bentuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Kau dengan hati yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu. Hai, sudah berapa banyak yang dilembah Kepada hamba Tuhan dipersilakan. untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah kami, untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami pada saat ini. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati firman yang telah kami dengarkan, agar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami untuk terus mengerjakan keselamatan kami bersama-sama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab, bahkan keluarga dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami telah membawa korban syukur kami kepadamu. Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan kepadamu, agar boleh menjadi dapat dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan pada saat ini. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan, boleh Tuhan buat berhasil. Bahkan hamba-hambamu yang telah menjalankan persembahan, Tuhan juga memberkati mereka semua. Dan Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu. Bahkan seluruh umat Tuhan yang mengangkat pelayanan hari ini, Tuhan memberkati kami semakin setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Doa berkat sebentar oleh Ibu Pendeta Martina Melisa Pak STH. Kita memuji Tuhan, Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku
Selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku. Selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Kepada Mbak Tuhan dipersilakan. dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkaulah alasan selama kami hidup. Tuntunlah kami, pimpinlah jalan kami ya Tuhan, agar kami tetap ada di dalam kasih-Mu. Kami menyenangkan hati-Mu dengan hidup kami. Jalani hidup 1 minggu ke depan yang Tuhan karuniakan. Bimbing kami di dalam tuntunan kasih-Mu ya Tuhan, agar kami melangkah untuk menikmati cinta dan kebaikan-Mu kami dalam dekapan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan berita gereja. Kepada majelis gereja yang bertugas dipersilahkan. Salam.
Diucapkan terima kasih atas ketenangan kita semua yang hadir pada saat ini di dalam mengikuti ibadah dari awal sampai selesainya, itu karena anugerah Tuhan. Dan dari jemaat dan majelis gereja dan gembala mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau ada yang pertama beribadah bersama kami pada saat ini, kiranya ke depannya akan tetap bersama-sama dengan kami. Dan jikalau ada, kami persilahkan angkat tangan di depan saja, di tempat aja. Kalau tidak ada, mungkin ada tapi malu-malu, kami ucapkan selamat datang. Adapun berita gereja yang kami sampaikan untuk pelayanan kita ke depan, pada hari Kamis tanggal 28 bulan 8 2025, ibadah PKP di gereja alamat Gangotok jam 7 Wita di tempat Pendeta Yarahmel Bulung STH. Jumat tanggal 29 bulan 8 25, ibadah doa sekolah minggu pada jam 17 Wita. Jumat pada tanggal 29 bulan 8 2025, ibadah doa dewasa di gereja pada jam 19 Wita. Minggu pada tanggal 31 Agustus 2023, ibadah sekolah minggu dimulai pada jam 7.30 dan ibadah dewasa pada jam 9 sampai selesai. Minggu pada tanggal yang sama, tanggal 31 bulan 8 2025, ibadah PKM di gereja setelah ibadah dewasa. Adapun pelayan minggu akan datang, mari kita perhatikan ada nama-nama tertera di situ supaya mempersiapkan diri dengan baik untuk pelayanan kita pada minggu yang akan datang. Dan bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu, majelis gereja dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati kepada Bapak Gusni Mangati tanggal 18 Agustus, Jessica Suang tanggal 18 Agustus, Sri Pitajeng tanggal 19 Agustus, Seni Mase tanggal 20 Agustus, Sean Kamase tanggal 21 Agustus, Yulia Mamahit pada tanggal 22 Agustus, Lutfi Agung Triogo pada tanggal 23 Agustus, Alfred Pundi pada tanggal 23 Agustus, Misael Matana tanggal 24 Agustus. Rupanya di bulan Agustus ini terlalu banyak jemaat kita yang berulang tahun, sambil juga memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada ibu-ibu atau PKW tidak terkecuali, bukan ibu-ibu aja ya, namanya PKW itu semua wanita, akan mengadakan lomba berhubungan dengan 17 Agustus. Jadi diharapkan tidak akan pulang karena konsumsi mungkin ala kadarnya disediakan oleh PKW sendiri. Jadi tidak ada yang pulang, kita mengikuti bersama-sama. Mungkin ada tambahan, Pak Pendeta? Ada tambahan kah? Itulah yang kami dapat sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama kita memuji Tuhan. Ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.